أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang mana termasuk dalam nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini guna melaksanakan suatu kewajiban bagi setiap lelaki muslim, yaitu salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, dan juga tak lupa kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga para sahabat-sahabat beliau. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna dhuham wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Afa aminu makrullah. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita lihat di zaman sekarang, zaman yang semakin hari semakin terpuruk keadaan kaum muslimin, zaman di mana umat manusia semakin bejat, umat manusia semakin terjerumus ke dalam kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, zina, riba, itu semua sudah menjadi hal biasa di negara kita. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang penghasilannya semua dari harta riba. Bahkan juga tidak sedikit di zaman sekarang zina diizinkan atau diridhoi oleh orang tua. Wal'iyadu billah. Apakah kita tidak takut para jamaah sekalian akan datang kepada kita azab Allah? Mungkin kita tidak pernah berpikir kalau kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hitungan detik semuanya hancur, tidak ada sisanya. Kita lihat kemarin gempa bumi. Dalam hitungan jam hancur rumah. Belum digulung lagi dengan tsunami. Wal'iyadzubillah. Tidak lain dan tidak bukan, itu atas kesalahan manusia sendiri. Terutama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab di abad-abad yang dahulu, yang mana azab Allah ceritakan semuanya di dalam Al-Quran, yang sebab utamanya hanya satu, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah azab suatu kaum sebabnya karena syirik. Kalau kita mau mengkaji dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, di situ manusia semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang setan menyeret umat manusia untuk memulai agar kita tidak menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka yang diazab oleh Allah tidak menunjukkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai mereka bikin patung-patung yang niat awalnya hanya untuk menghormati, untuk menghargai. Akhirnya terus awalnya menghargai, menghormati. Setelah mati generasi tersebut, datang generasi yang selanjutnya. Jangan dilupakan ini orang-orang soleh yang ada di patung ini. Hargai mereka, datang, mampir, ziarah dulu. Terus mati generasi yang selanjutnya, yang ini, datang yang selanjutnya. Kalau mau minta sama yang ini. Kalau mau minta harta, minta sama yang itu. Kalau tidak punya anak, minta sama yang ini. Dan selanjutnya. Syaitan menyeret kita, umat manusia, agar kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, Nuh alaihissalam. Kenapa diutus seorang rasul? Untuk membasmi kesyirikan. Bukan untuk memperbaiki akhlak dulu, bukan. Bukan disuruh sholat, enggak. Ibadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab utama Allah mengutus seorang rasul di muka bumi. Bagaimana ceritanya kaum Nabi Nuh alaihissalam? Semua kita sudah tahu. 950 tahun berdakwah tauhid, membasmi kesyirikan. Bisa antum bayangkan 950 tahun. Pernah kita bayangkan berdakwah tauhid 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama
kami utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya 1000 tahun kecuali 50 tahun. Atau dikurangi 50 tahun. Jadi 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tauhid. Dan juga Nabi Nuh menjelaskan kepada mereka, inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sungguh aku takut kelak akan datang kepada kalian azab yang sangat pedih gara-gara kesyirikan kalian ini. Yang mana kita tahu sama kaumnya Nabi Nuh apa? Dibuat mainan, dibuat lelucon. Ya Nuh, tidaklah mengikuti engkau wahai Nuh kecuali orang-orang aradhiluna badiyar ra'i, orang-orang bawahan di antara kita yang bodoh, gampang percaya. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Dan kami tidak melihat ada sesuatu yang spesial di antara kamu wahai Nuh. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami mengira engkau ini semua pembohong. Itu yang dilancarkan kepada Nuh alaihissalam. Mereka juga mengatakan, kita tidak pernah mendengar ini ibadah dari bapak-bapak kita. Maksudnya engkau mendatangkan agama baru wahai Nuh. Sama seperti tuduhan-tuduhan mereka kepada kita, memecah belah umat dan lain sebagainya karena berdakwah tauhid. Apa yang Allah kirimkan kepada kaum Nuh alaihissalam? Yang mana Allah sendiri yang langsung mengatakan kepada Nabi Nuh, cukup wahai Nuh, tidak akan beriman kepadamu kecuali yang sudah beriman, yang jumlahnya tidak lebih dari 80 orang. 950 tahun para jamaah sekalian, yang ikut hanya 80 orang, bahkan ada yang bilang hanya 40 orang. Fa tabta'is bima kanu yaf'alun. Sudah, jangan kau hiraukan apa yang mereka lakukan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sekarang engkau ganti wahai Nuh, sekarang engkau bikin bahtera. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan janganlah kalian bahas lagi, jangan kamu bahas orang-orang yang tidak mau beriman itu, sungguh mereka akan aku habisi semua, akan aku tenggelamkan semua. Wa yasna'ul fulka, kata Allah SWT. Mulai Nabi Nuh bikin bahtera. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, dibantu oleh para malaikat, memerlukan waktu 40 tahun. Bikin pohon, nanam pohon dulu, lalu sudah besar pohonnya, dipotong-potong kayunya jadi bahtera. Ceritanya panjang. Dihina sama kaumnya. Ini yang engkau kemarin mengaku sebagai nabi, sekarang engkau jadi tukang kayu. Syukur kita tidak beriman. Mereka bersyukur tidak beriman kepada Nuh alaihissalam. Kita lihat cara Allah menutup hati orang yang tidak mau bertauhid. Ditutup hatinya sama Allah. Kalau orang yang hatinya terbuka, ini bakal datang sesuatu. Kenapa sampai Nabi Nuh bikin gunung di atas bukit? Bikin bahtera di atas bukit. Kenapa? Tidak di pinggir pantai bikin bahtera, kok di atas bukit? Tapi ya begitulah orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillah fala mudhillalah. Orang kalau sudah diberi hidayah sama Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa man yudhlil fala hadiyalah. Adapun yang sudah disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah. Tidak akan bisa satupun manusia memberi hidayah. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Dihina sama kaumnya. Setiap ada yang lewat, ini orang tidak beres, orang gila, orang sakit dan lain sebagainya. Nabi Nuh hanya menjawab, kita lihat nanti siapa yang lebih dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang akan merasakan azab yang pedih. Falamma jaa amruna hatta idza jaa amruna wa farat an-nur, sampai saat datang perkara kami, kata Allah Subhanahu wa taala, azab, wa farat an-nur, lubang-lubang yang ada di muka bumi, mata air, sumur dan yang lain-lain, semuanya sudah mulai memancarkan air. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh mengajak semuanya umatnya yang beriman dan juga hewan-hewan berpasang-pasangan jantan dan betina naik ke bahteranya. Muka bumi tenggelam dengan air. Semuanya tenggelam dengan air, tidak tersisa. Dihabisi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Satu sebabnya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam semua muka bumi. Sekarang ada gempa bumi kita bisa lari. Ada tsunami kita bisa nyari gedung tinggi. Di zaman Nabi Nuh habis, tidak ada orang bisa menyelamatkan diri. Tenggelam semua muka bumi. Sampai dikisahkan ada Israiliyat menjelaskan ada ibu-ibu yang menggendong anaknya lari ke atas bukit, dikejar sama air terus sampai ibu ini naik paling atas sudah tidak bisa lari lagi. Terus air itu mengejar, naik ke atas betisnya, ke perutnya, ke dadanya, sampai tenggelam. Anaknya diangkat ke atas kepalanya sama ibu ini, sampai tenggelam juga semuanya. Kita lihat kalau Allah mau mengadab satu kaum, Allah habiskan semua. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main para jamaah sekalian dengan syirik. Jangan kita anggap remeh tauhid. Kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang pertama. Perintah Allah yang pertama di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai segenap manusia, sembahlah Tuhan kalian semata. Tidak nyuruh yang lain. Perintah yang pertama, sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, kita yang sudah mengerti, yang sudah belajar tauhid, jangan kita segan-segan untuk menegur keluarga-keluarga, sanak famili kita agar tidak bermain-main dengan kesyirikan. Allah SWT berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa, bahwasanya sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya apa? Neraka. Na'udzubillah minan nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah tahu betapa pentingnya tauhid di dalam hidup seorang mukmin. Kita lihat orang-orang yang bertauhid, dia akan terus merasa aman ada di muka bumi. Tenang hatinya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah bertawakal kepada manusia, tidak pernah berharap dari bapaknya, berharap dari bosnya, berharap dari temannya, tidak pernah. Orang yang bertauhid, dia akan menggantungkan jiwanya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa-apa, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin pemimpin yang adil, bijaksana, berdoa. Ingin istri yang soleha, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin pekerjaan yang halal, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tidak tahu tauhid, dia hidupnya berantakan. Dia berharap dari manusia, mencari ridho manusia. Dia lupa kalau dia punya Tuhan yang maha mendengar. Dia lupa kalau dia punya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Setiap hari dia baca Ar-Rahmanir Rahim, tapi seolah-olah dia tidak pernah baca ayat itu. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an, sembahlah Allah semata. Dan juga saat Allah hendak menceritakan kisah-kisah para nabi, terus di awal, ingatlah cerita tentang Nabi fulan, dia mengatakan i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidaklah kalian memiliki Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Setiap Allah menceritakan seorang nabi, pasti disebutkan dakwahnya adalah agar menyembah Allah semata.
Dan kalau kita perhatikan para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hidup, beliau sering ditanya oleh para sahabatnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Tanya datang sahabat tentang apa itu haid. Dijawab kul oleh Allah, langsung Allah kasih wahyu turun. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka, kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu adalah sesuatu yang mana engkau para lelaki harus jangan berhubungan dengan istrimu saat haid. Ditanya lagi, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Tanya apa itu bulan? Ini bulan itu apa maksudnya? Allah turunkan wahyu. Kul, katakan ya Muhammad. Itu adalah mawaqitu linnasi wal hajj, waktu-waktu untuk orang apa? Naik haji. Bulan-bulan yang mana dari bulan tersebut kita tahu syahrul Ramadan, tahu ini bulan Dzulhijjah, waktunya haji dan lain sebagainya. Dan terus begitu, yas'alunaka, tanya, kul, katakan wahai Muhammad, kecuali satu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah SWT. Kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, tidak pakai kul, tidak pakai, katakan Muhammad, tidak pakai, langsung Allah yang jawab, fa inni qarib, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya menjawab doanya orang yang berdoa kepadaku. Tidak pakai katakan lagi, langsung Allah yang jawab. Karena ini hak Allah. Meminta itu hak Allah. Jangan kita bergantung kepada manusia. Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, ud'uni, minta doa kepadaku, astajib lakum, akan aku jawab doa kalian. Tapi kita lihat kaum muslimin sekarang, mereka rela mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya untuk pergi ke kuburan, minta-minta sama kuburan. Na'udzubillah. Ditinggal keluarganya, ditinggal anak istrinya, bahkan tidak sedikit yang sampai ngutang kanan kiri, cuman mau apa? Ziarah kubur. Minta-minta sama kuburan. Apa bedanya patung sama kuburan? Yang ini patung orang soleh, yang ini jasadnya orang soleh. Sama-sama benda mati. Kenapa kita tidak minta langsung kepada Allah? Na'udzubillah min dzalik, para jamaah sekalian, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas Islam dan tauhid. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qailin alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.